Bid'ah itu sesuatu yang inovasi. Bid'ah ini inovasi. Apakah inovasi ini harus buruk? Enggak. Bid'ah sesuatu yang baru. Jadi secara bahasa, apakah setiap sesuatu yang baru ini rusak atau salah atau negatif? Enggak. Perkembangan teknologi dan lain-lain enggak mesti buruk. Iya enggak? Sesuatu yang baru enggak mesti buruk. Teknologi informasi, teknologi kita handphone dan lain-lain, perkembangan ini enggak mesti buruk. Bid'ah itu sesuatu yang inovasi. Bid'ah ini inovasi. Apakah inovasi ini harus buruk? Enggak. Tapi bid'ah di dalam agama maka 100% negatif. 100% bentuk kesesatan. Dari situ Nabi bilang, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang sifatnya inovasian manusia yang di dalam agama adalah sebuah kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan adalah sebuah bentuk kesesatan. Dan itu diantara konsekuensi syahadat. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya adalah itu. Jadi aku menjadikan Muhammad SAW dan jalannya sebagai satu-satunya hal yang aku tempuh. Tidaklah aku jadikan jalan-jalan lain bagiku dari jalan-jalan yang dibuat manusia. Itu diantara konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Muhdatsat itu kata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Hanya kembali ke dua hal tadi. Iya, yang diada-adakan. Lain dengan yang mengadakan. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Kalau mengada-adakan berarti tidak ada. Maka saya ingin berbicara soal bid'ah yang tuntas gitu. Jangan secara emosi. Mari kita lihat dari seginya. Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Lalu Imam Syafi'i memperkuat dari perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Imam Syafi'i? Nikmatul bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i. Kemudian masih berikan kaidah. Mana bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Qur'an was sunnah. Ma yuwafiqul kitab was sunnah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Nah, kemudian sunnah madmumah, sunnah yang tercela, yang masuk neraka, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Ini bid'ah yang dilarang. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya panjang itu, ya. Khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik perkataan Allah, sudah jelas Al-Qur'an. Sebaik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling jahatnya perbuatan, syarrul umur muhdatsatuha. Muhdatsat itu kata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Hanya kembali ke dua hal tadi. Iya, yang diada-adakan. Lain dengan yang mengadakan. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Kalau mengada-adakan berarti tidak ada. Bedakan itu. Nah, wasarul umur muhdatsatuha. Dan sepaling jahat perkara muhdatsatu yang diada-adakan. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnah. Dan semua itu di neraka. Nah, sekarang mari kita titi dengan ilmiah. Jangan kita lalu paham begini kita telan. Kita periksa hadis ini. Dari kata muhdatsatun. Kalau muhdatsatun jelas sesat, kan diada-adakan. Barang yang tidak ada, ini seperti tidak ada, diada-adakan. Itu namanya bid'ah yang sesat. Nah, kita ini bukan mengadakan yang tidak ada, mengadakan yang ada. Bedakan. Nah, sekarang kita tinjau apa hadis ini dari segi ilmu balaghahnya. Ilmu sastra Arab. Jadi ini kita ini memahami Al-Qur'an tidak semata-mata dari mufradat, ya. Kalau memahami mufradat banyak yang sesat nanti. Tapi kita memahami Al-Qur'an tuh dari segi istilah syariat. Seperti sholat. Jangan hanya diartikan doa. Lalu tidak semua sholat. Kalau sholat doa aja. Nah, jadi kita ini memahami itu dari segala segi. Dari segi mufradatnya, dari segi nahunya, dari segi balaghahnya, dari segi manteknya, dari segi ilmu usul fikihnya. Dimana kita lihat ini bid'ah itu di segala hukumnya. Pertama kali kita dari sastra Arab. Di dalam sastra Arab itu, kalau benda itu sudah jelas sifatnya, tidak usah disebut. Kan sudah pasti. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu. Istilahnya kaidahnya hadfus sifat alal mausuf.
Ada juga kadang-kadang hadful mausuf ala sifat. Ala sifat. Yang disebut sifatnya. Karena pekerjaan sudah jelas. Nah, itu dia. Disebut pekerjaannya. Karena jelas sifatnya. Jadi kalau hadfu sifat alal mausuf gimana? Hadfus sifat alal mausuf. Hadfus sifat alal mausuf termasuk bid'ah ini. Sifatnya dibuangkan Rasulullah. So, tidak menyebutkan apa bid'atun hasanah, apa bid'atun sayyi'ah. Sedangkan suatu benda itu mustahil tidak punya sifat. Nah, Pasti punya sifat. Kalau Anda katakan syukran makmun duduk, mustahil berdiri. betul. Kalau syukran makmun dikatakan gemuk, mustahil kurus. Tidak ada dua sifat yang bertentangan pada satu benda. Nah, jadi bid'ah itu pasti ada sifatnya. Hasanah atau sayyi'ah. Rasul tidak menyebut. Karena dalam ilmu balaghahnya, ini termasuk golongan hadfus sifat alal mausuf. Dibuang sifatnya. Karena sudah pasti. Karena tidak mungkin. Kalau kita berkata, kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Otak mana yang bisa menerima itu? Benar. Hah? Benar. Cuma otak mana yang bisa menerima? Kalau dikatakan kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Ya. Di dalam kaidah ini, kan sudah pasti Allah nggak nyebut. Untuk apa disebut? Mestinya yang oleh Allah dan Rasul disebut kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Manteknya sejajar. Menurut ilmu manteknya. Tidak mungkin menurut ilmu mantek kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Akal mana yang bisa menerima itu? Betul, betul. Maka saya ingin berbicara soal beda yang tuntas gitu loh. Ya, Jangan secara emosi. Ya, ya, ya. Mari kita lihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.